Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa di video kali ini gue akan membawakan satu kisah. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe channel YouTube ini. By the way, sebelum kita mulai masuk ke ceritanya, aku sebagai salah satu warga Indonesia, aku mau mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-78 tahun Indonesiaku. Ita Martadinata Haryono, penyintas kasus asusila tahun 1998 yang tewas dengan leher hampir putus dan kemaluan dimasukkan balok kayu tepat 4 hari sebelum menjadi pembicara di sidang PBB. Nama Ita Martadinata mungkin tidak terlalu mendapat sorotan di masa sekarang, namun dia adalah salah satu tokoh yang dibungkam dan dimatikan saat akan memberikan kebenaran perihal tragedi asusila yang menimpa ratusan wanita selama kerusuhan Mei tahun 1998. Sebagaimana kita tahu, saat kerusuhan Mei 1998 pecah, ada diskriminasi dan tekanan kuat kepada beberapa kelompok masyarakat terkhususnya Chinese dan non-Muslim. Saat itu banyak terjadi penjarahan, kekerasan, dan bahkan tindakan pemerkosaan yang dilakukan para perusuh kepada etnis ini. Akibatnya, para korban asusila tadi dilanda trauma berat, luka-luka, dan bahkan beberapa di antaranya memilih mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi dan sangat malu. Mereka sangat takut untuk berbicara karena saat itu tidak ada kekuatan yang akan membela mereka dan ada dugaan bahwa jika mereka tampil dan melaporkan hal tersebut yang ada akan memperburuk keadaan. Bahkan ada ancaman surat kaleng, telepon sering didapatkan oleh para korban dan keluarganya jika berani-beraninya menceritakan dan bersuara atas apa yang mereka alami. Namun, di tengah kekacauan dan ketakutan itu, Ita Martadinata Haryono, seorang siswi kelas 3 SMA Paskalis Jakarta kelahiran 1980, tampil sebagai seorang korban asusila yang berani berbicara tentang kebiadaban yang menimpa dirinya dan wanita lainnya selama tragedi Mei. Figurnya merupakan perwakilan yang paling tepat dari golongan triple minority wanita Tionghoa dan non-Muslim, yang merupakan kelompok paling ditekan pada saat itu. Tidak hanya melaporkan kasus yang dialaminya, Ita juga bergabung dengan tim relawan untuk kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil yang dipimpin oleh Romo Sandiawan Sumardi. Tim relawan untuk kemanusiaan atau singkatannya TRUK. Relawan TRUK dan Ita aktif mencari korban-korban yang senasib. Selain mengadvokasi penyintas, relawan juga ingin mengumpulkan bukti-bukti kejahatan pemerkosaan tersebut. Umumnya, para korban tidak ingin dipublikasikan identitasnya karena mereka sangat malu. Mereka juga terus mendapatkan tekanan dari pihak yang tidak ingin kasus tersebut terangkat. Namun itu tidak jadi halangan bagi Ita untuk terus mencari korban yang bernasib sama dengannya, mendengarkan mereka lalu berdiri membela mereka di hadapan dunia. Tak lama setelah Bapak Soeharto lengser, kasus asusila sepanjang Mei 1998 ini menarik perhatian dunia internasional. Pelapor khusus kekerasan perempuan atau PBB pada saat itu, Radhika Komaswari, menjadi pihak yang lantas membawa kasus ini ke markas PBB untuk diangkat sebagai kasus internasional. Ita Martadinata menjadi tokoh kunci sebab dia bersedia bersaksi atas kejadian yang menimpanya dan akan menyampaikan juga apa yang selama ini dia dapatkan bersama TRUK. Dia bahkan dijadwalkan untuk menghadiri sidang PBB di New York, Amerika Serikat pada tanggal 13 Oktober 1998. Bahkan Ita sudah menyiapkan semuanya seperti pidatonya, tiket dan paspor ke New York sudah dipersiapkan. Tirai gelap yang menutupi kebenaran itu akan segera dia keluarkan dan membuat dunia sadar kejahatan macam apa yang dialami minoritas dan wanita pada saat itu. Sejak itu, Ita dan rekan-rekan pencari fakta bersama rekan TRUK terus mendapatkan telepon ancaman pembunuhan dan semacamnya. Namun mereka tetap teguh dan terus melancarkan aksinya. Namun tiba-tiba saja pada tanggal 9 Oktober 1998, hanya berselang 4 hari sebelum Ita tampil sebagai saksi sekaligus penyintas tragedi tersebut, Ita ditemukan tewas dibunuh. Dia ditemukan tewas tanpa busana di kamarnya sendiri dengan luka menganga di bagian leher yang membuat kepalanya hampir saja putus. 10 luka tusukan di sekujur tubuh dan sebuah balok kayu yang masuk ke dalam kemaluannya. Pihak kepolisian pun dengan cepat menyimpulkan bahwa Ita dibunuh oleh Suryadi, tetangganya sendiri. Suryadi dideskripsikan oleh kepolisian sebagai seorang pencandu narkoba yang hendak merampok rumah Ita. Namun karena dia ketahuan oleh Ita, dia panik dan berakhir menghabisi Ita.
Anehnya, di mana rumah Suryadi hingga bagaimana nasibnya pasca kejadian? Tidak ada yang mengetahuinya, bahkan media pun tak banyak mengungkapkan kejadian sampai tuntas. Kasus Ita pun di SP3-kan dan dianggap sebagai kriminal murni dengan tersangka Suryadi. Sejak pada saat itu, tim TGPV dan saksi lainnya tahu bahwa kejadian Ita adalah bentuk teror nyata dari sekelompok orang yang sangat berbahaya di negara ini. TGPV yakin jika kasus pembunuhan kejam terhadap Ita adalah murni politisi. Tapi aparat intel dan polisi berkata berbeda. Romo Sandiawan bersaksi pada saat tiba di RSCM, tempat jenazah Ita berada, dia mengatakan bahwa tubuh Ita sudah dijahit sejak di TKP. Kamarnya sudah ditata rapi oleh intel. Jenazah Ita bahkan sudah dipakaikan kaos berwarna hitam, dengan gampangnya menuduh pelakunya sebagai seorang yang biasa melakukan sodomi. Beberapa bulan setelah kasus pembunuhan Ita, teror terus berlangsung dan memakan korban. Kali ini adalah Bernardinus Realino Norma Irawan, rekan satu tim Ita di tim pencarian fakta, menjadi korban. Dia tewas ditembak di halaman depan kampusnya Atmajaya pada tanggal 13 November 1998. Kasus penembakan Bernardinus juga hilang begitu saja. Pembunuhnya tidak diketahui dan bahkan seperti tidak ada perkembangan kasus. Kematian Ita dan Bernardinus menjadi pukulan telak bagi tim relawan. Tim sadar apa yang mereka hadapi adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan berbahaya dari apa yang mereka sangka. Kita harus ingatkan terus generasi kita bahwa sampai hari ini negara masih punya hutang atas nama kebenaran. Jangan biarkan nama-nama mereka yang dirampas kehormatannya, bahkan nyawanya pun ikut dirampas. Jangan biarkan generasi penerus bangsa ini diam dan seakan lupa akan perjuangan orang-orang yang melawan ketidakadilan dan perbuatan diskriminasi yang pernah terjadi pada bangsa ini. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Komen sebanyak-banyaknya di video ini. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.